toh juga mau main bola. Tetapi pas itu, ada salah satu teman tegar, ada yang ngajakin masuk ke pabrik. Dan kita pun serentak mengiyakan ajakan tersebut. Rame-rame, kita juga nggak sadar kalau waktu itu hingga menjelang sore. Padahal kita semua tahu kalau pabrik ini banyak sekali penghuninya. Tapi, ya gimana lagi, namanya juga bocah kan ya. Pas itu salah satu dari kita ada yang teriak kenceng banget, Pat ditanya, "Kowe mau weroh opo? Kamu tadi lihat apa?" Dengan wajah pucatnya dan nafas yang terengah-engah, dia menjawab, "Aku weroh kuntilanak. Aku lihat kuntilanak." Semenjak kejadian itu, kita nggak ada yang berani masuk ke pabrik itu lagi karena takut. Dari kejadian ini, kita mulai bermain di sekitar rumah saya aja dan nggak berani jauh-jauh karena takut dan trauma. Sekitar pukul 12 malam, beberapa rumah warga ada yang mengetuk pintu rumah mereka. Namun, pas pintu dibuka, nggak ada orang sama sekali. Kejadian itu pun tidak hanya dialami satu warga saja. Hampir banyak rumah warga di kampung mengalami hal tersebut. Nah, itu tadi penggalan cerita dari part satu. Di sini saya akan melanjutkan ceritanya di part 2. Sebelum saya melanjutkan part 2, selamat datang buat yang baru gabung di channel saya. Buat yang sudah lama gabung, jangan bosan untuk terus pantengin dan dengarkan cerita horor seru yang saya bawakan. Kali ini saya menceritakan kisah horor dari penulis berasal dari Jawa Tengah, yang dimana dia menceritakan kejadian horor di desa yang dia tempati. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Tanpa kalian saya bukan apa-apa. Komen kalian motivasi saya untuk selalu improve guna mengembangkan channel saya. Terima kasih. Di akhir part satu, warga banyak mengalami kejadian aneh saat malam. Banyak sekali rumah warga yang diketuk. Namun, saat dibuka pintunya, tidak ada sama sekali orang. Warga berasumsi atau menduga bahwa yang menghantui warga adalah sosok perempuan yang meninggal di kos-kosan. Singkat cerita, tepat sebulan setelah kematian cewek itu, tepat di malam Jumat Kliwon, cewek itu mengganggu warga lagi. Dan dia menampakkan diri. Salah satu warga melihat penampakan cewek itu ketika dia pulang kerja tengah malam, tepatnya di jam 12 malam. Warga melihat penampakan itu dengan muka yang sudah hancur dan bercucuran darah, mengenakan baju putih lusuh serta rambut yang acak-acakan. Hingga warga yang melihat penampakan itu tidak bisa menggerakkan tubuhnya, bahkan tidak bisa teriak sampai akhirnya dia pingsan. Esok harinya Pak Muklis, warga yang pingsan, ditemukan warga saat mau sholat subuh, dengan kondisi tergeletak di jalan depan rumahnya, dan dibangunkan sama Pak Soleh. "Pak, Pak, tangi Pak, sampean keno opo?" Begitu tanya Pak Soleh, namun Pak Muklis yang SDG pingsan tak kunjung sadar. Sampai akhirnya Pak Soleh menunggu warga lain yang lewat untuk meminta tolong agar memindahkan Pak Muklis dari jalan. Selang beberapa menit ada warga lewat dan Pak Soleh segera memindahkan Pak Muklis ke sofa teras rumahnya. Dan diketuklah pintu rumah Pak Muklis oleh Pak Soleh. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Namun, tak ada jawaban. Pak Soleh berpikir istri Pak Muklis belum bangun atau gimana. Saking lamanya pintu dibuka di teras depan rumah Pak Muklis sudah ramai didatangi warga dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi sama Pak Muklis. Namun warga tidak ada satupun yang tahu. Pak Soleh sendiri pun tidak tahu kenapa Pak Muklis bisa pingsan di jalan. "Ono opo iki kok rame-rame neng kene kabeh lo, iki bojoku kena opo. Ada apa ini kok rame-rame di sini semua? Loh, ini kenapa suami saya?" Begitu ujar istri Pak Muklis. Setelah Pak Muklis sadar, dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya ketika pulang kerja. "Aku weroh kuntilanak. Pas nembe balik kerja bengi raine morak-marek karo campur getih, rambute morak-marek, klambine kotor nemen." Begitu ujar Pak Muklis. "Aku lihat kuntilanak tadi malam setelah aku pulang kerja, mukanya hancur bercampur darah, rambutnya acak-acakan, bajunya kotor bar banget." Warga sontak kaget mendengar cerita itu dari Pak Muklis. Mereka menduga bahwa ini perempuan yang mati tak wajar di kosan. Dari kejadian itu, kampung sebelah timur rumahku jadi sepi layaknya nggak berpenghuni. Namun, lama-kelamaan mereka terbiasa dengan keadaan seperti ini. Dan perlahan mulai lupa dengan kejadian yang sudah pernah mereka alami. Perlahan kampung kita aman-aman saja dan nggak ada penampakan apapun yang menampakkan diri. Sampai pada akhirnya ada tetanggaku yang mengalami masalah sama saudaranya. Jadi mereka tukeran rumah. Mereka ini kakak adik
Nah, rumah si adeknya ini lebih gede dari rumah kakaknya. Padahal mereka udah lama tinggal di rumah masing-masing dengan damai, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ada masalah dan Tegar sendiri tidak tahu masalah mereka apa. Sampai pada akhirnya mereka tukeran rumah. Terus si adeknya ini mendadak kena serangan jantung. Padahal awalnya dia nggak ada riwayat sakit jantung. Setelah itu dia dirawat di rumah sakit, tapi beberapa hari di rumah sakit si adeknya ini akhirnya meninggal. Singkat cerita, rumah si adeknya ini jadi nggak berpenghuni setelah kematian si adek. Anak-anaknya beserta ayahnya pindah keluar kota dan memutuskan untuk menjual rumah lamanya. Setelah itu, rumahnya laku dan dibeli sama tetanggaku sendiri, lalu dikontrakin. Singkat cerita, setelah rumah itu dikontrakin hawanya jadi beda banget dari sebelumnya. Rumahnya jadi kayak nggak keurus karena teras rumah kotor dan nggak pernah disapu sama orang yang ngontrak di situ. Abis itu rumahnya bener-bener banyak penghuni baru di situ, alias setan. Karena kan rumah itu sudah berbulan-bulan nggak ditempati, jadi ya nggak salah kalau keduluan sama setan. Sebulan mereka ngontrak di situ, kejadian aneh mulai bermunculan, mulai suara tangis perempuan tengah malam, anak kecil lari tengah malam, sampai suara ketawa perempuan. Suatu malam, di kampung bener-bener sepi dan bahkan bisa dikatakan nggak ada orang yang keluar dari rumah karena hujan yang cukup deras. Kita sebut saja Pak Ondol. Pak Ondol ini yang ngontrak di rumah tetangga Tegar. Waktu itu istri beserta anak-anaknya sedang tidak ada di rumah itu, karena sedang ada di rumah neneknya. Waktu Pak Ondol pulang kerja tengah malam, beliau melihat sosok wanita yang sedang bersandar di jembatan kali yang letaknya di sebelah timur rumahnya. Pikirnya, ah paling wong edan. Pikir beliau hanya orang gila. Namun pada saat Pak Ondol sedang mau buka kunci rumahnya, Pak Ondol menoleh lagi ke sebelah timur, namun wanita itu sudah nggak ada lagi di jembatan itu. Pada saat Pak Ondol sedang mau masuk ke rumahnya, Pak Ondol bertemu dengan sosok kuntilanak yang mukanya hancur, bercucuran darah, rambutnya acak-acakan dengan baju putih yang sangat lusuh. Pak Ondol teriak dan berlari lalu menggedor-gedor pintu rumah tetangga. Karena saking takutnya saat dibukakan pintu, Pak Ondol tanpa basa-basi langsung masuk ke rumah tetangga dengan ketakutan heh ono opondol. Begitu ujar Pak Ridwan, tetangganya. Heh, ada apa Ndol? Pak Ondol pun segera diberi minum sama Pak Ridwan. Lalu Pak Ondol menceritakan apa yang baru saja terjadi. Pak Ridwan dan istrinya malah ketakutan karena rumahnya yang letaknya di sebelahnya Pak Ondol. Lalu beberapa tetangga pun ikut keluar karena mendengar teriakan orang. Beberapa warga pun berdatangan dan bertanya, apa yang sudah terjadi sama Pak Ondol? Do, swing. Lalu Pak Ondol menceritakan apa yang barusan terjadi. Singkat cerita setelah Pak Ondol sudah tidak ngontrak di rumah itu lagi. Rumah itu jadi kosong selama beberapa tahun, karena pemilik rumahnya pun sudah punya rumah yang besar. Lama-kelamaan si pemilik rumahnya memutuskan buat menempati rumah itu dengan tujuan untuk usaha konveksinya. Sebelum rumah itu dipakai dibersihkan dulu hari hal-hal horor, diadakan pengajian rutin seminggu sekali sebelum rumah itu digunakan. Pada saat minggu terakhir pengajian, ada salah satu warga yang kerasukan. Dan ternyata, orang itu kerasukan makhluk yang waktu itu ketemu sama Pak Ondol. Dan ditanyalah sama Pak Ustadz, Sopo kowe? Tanya Ustadz, aku seng manggon omah iki, kowe lapo podo mrene. Ujar makhluk itu. Makhluk itu bersikeras gak mau keluar dari tubuh orang yang ikut pengajian. Setelah cukup lama, akhirnya makhluk itu keluar. Keesokan harinya, si pemilik rumah memutuskan untuk bersih-bersih rumahnya dan bermaksud untuk segera menempati rumah itu. Pada saat rumah itu sudah ditempati, kejadian aneh mulai bermunculan lagi. Pada suatu malam, ada kejadian saat rumah itu sudah dijadikan sebagai konveksi. Suatu malam, ada suara gayung terlempar dari dalam toilet. Orang-orang yang sedang bekerja lari semua keluar karena kaget mendengar suara tersebut. Palingan wong ngising, mungkin orang lagi berak. Begitu ujar salah satu pekerja, namun pada saat itu tidak ada satu orang pun yang ada di dalam toilet. Dan pada saat kejadian gayung terlempat juga semua orang sudah keluar. Mereka barengan mengecek toilet, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Pikir mereka, ah palingan setan nembe nguyuh. Ah palingan setan baru kencing. Keesokan harinya, jam 6 pagi tetangga Tegar mau pergi ke pasar. Tetangga Tegar ini, seorang ibu-ibu sama anaknya boncengan naik motor pergi ke pasar. Nah, kebetulan lewat depan rumah itu, dan si anaknya ini lihat perempuan pakai baju warna putih, rambutnya panjang, sedang menghadap ke selatan. Tapi anehnya si ibunya ini nggak lihat apa-apa. Pas itu, anaknya berhenti.
Dan berhentinya pun agak jauh, tepatnya ya di depan rumah nenek Tegar. Orang itu teriak kenceng banget, padahal dia cowok. Orang-orang sontak kaget, termasuk mbahnya Tegar, sampai keluar rumah dan bingung. Ono opo isuk-isuk kok teriak, ngageti ati tok, ujar mbahnya Tegar. Iki anakku nembe weru setan neng ngarep omah kuwi, sambil si ibu ini nunjuk. Tapi anaknya saking takutnya, dia langsung tancap gas puter balik karena ketakutan. Singkat cerita, ada tetangga Tegar, seorang pedagang bubur ayam, jadi dia itu bersiap menata perlengkapan jualannya selalu pagi-pagi buta. Kurang lebihnya sebelum subuh. Memang sudah dari dulu jam segitu. Mungkin pas itu apesnya dia aja kali ya. Jadi suatu hari Pak penjual bubur ini LJ mempersiapkan dagangan dan tiba-tiba ada suara orang ketawa yang entah dia nggak tahu asalnya dari mana. Tiba-tiba terdengar suara gubrak gak, tapi nggak ada apa-apa. Pikirnya si bapak ini cuman tikus lewat. Namun tiba-tiba sosok kuntilanak muncul di depan kaca gerobaknya sambil tertawa cekikikan. Si bapaknya langsung kabur dan masuk ke rumah. Selang beberapa bulan dari kejadian itu, Tegar sendiri mengalaminya. Waktu itu Tegar pulang dari rumah temannya, pulang nggak terlalu malam, karena pas itu tepat malam Jumat Kliwon. Pas sudah sampai rumah, Tegar mikir, kok tumben banget ini kampung sepi amat. Pas aku mau buka kunci rumah, tiba-tiba aja Tegar. Pengen banget noleh ke sebelah selatan, ternyata ada orang dari sungai jalan ke arah Tegar. Ya, Tegar mikirnya itu tetangganya yang dari kampung seberang sungai. Tapi anehnya orang itu, bayangan aja, jadi si orang ini hitam doang. Lama-kelamaan orang ini semakin dekat ke arah Tegar, semakin lama semakin besar. Tapi nggak tahu kenapa kaki Tegar seakan nggak bisa digerakin dan tangan pun susah buat buka kunci. Pas udah masuk rumah, Tegar segera kunci lagi pintunya, lalu Tegar mengintip dari jendela kamar dan makhluk itu udah nggak ada lagi. Itulah kisah horor Tegar yang berasal dari Jawa Tengah, yang dimana memang di kampung tempat dia tinggal banyak kejadian-kejadian horor. Apakah kalian percaya atau malah punya pengalaman seram sendiri? Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani hingga akhir cerita. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah mencekam berikutnya. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Tetap waspada dan jangan lupa selalu berdoa.